Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari semuanya. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Mukasyafa Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Cerita tentang pemuda penggali kubur yang suka mencuri kain kafan pembungkus jasad yang telah dikuburkan. Pada suatu hari, dia mencuri kain kafan jenazah seorang gadis muda dan cantik yang baru saja dikuburkan. Namun, saat itu nafsu dari pemuda ini langsung bergejolak. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun langsung menyetubuhi jasad gadis tersebut. Namun pemuda itu kemudian menyesalinya dan terus-terusan menangis. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe channel ini. Alkisah, ada seorang pemuda di Madinah yang bekerja sebagai penggali kubur. Pemuda ini suka mencuri benda-benda berharga yang dikuburkan bersamaan dengan jenazah. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga almarhum meninggalkan kuburan. Dia menggali kuburan lagi untuk mengambil barang-barang berharga yang terkubur bersamaan dengan jenazah. Dia akan mengambil kain kafan jika menurutnya kain itu berharga. Suatu hari, dia menggali kuburan untuk menguburkan jenazah seorang gadis muda dan cantik. Saat suasana sudah mulai sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu dan mengambil kain kafan itu. Setelah membuka kain kafan jasad tersebut, matanya berbinar melihat keindahan tubuh gadis itu. Nafsu dari pemuda ini pun mulai bangkit, dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung melampiaskan nafsunya tersebut terhadap jasad gadis muda tersebut. Setelah melampiaskan hasratnya kepada gadis tersebut, pemuda ini dilanda perasaan yang sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar oleh dosa. Ia juga mengunjungi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, dia akan dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam. Jika dia tidak pernah menikah, dia akan menerima ratusan cambuk dan diusir dari desa selama setahun. Jawab Umar bin Khattab dengan tegas. Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar pun terdiam, bulu kuduknya berdiri ketika mendengar pertanyaan pemuda itu. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar dengan gusar. Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar hanya terdiam. Ia masuk ke masjid dan ia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. Di luar saya menjumpai seseorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya. Jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy Syakir Al-Kahaubawi dalam kitabnya berjudul Daratun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasul." Jawab bunda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Arsy?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penasaran. "Saya kira lebih dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda itu di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kamu lakukan?"
Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasul. Sungguh, saya malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, pujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tapi syahwat saya bergelora. Maka aku lampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkanku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Pemuda itu pun berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau memberikan rizki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rizki kepada makhluknya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini pun meninggal dunia.